Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat guru honorer di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Hari ini bersama Jurnal Edukasia akan membahas soal P3K Agama Islam guna persiapan seleksi tahap 2. Video ini dibuat untuk yang part kedua yang disesuaikan dengan FR pada tahap 1. Baik sobat semuanya, langsung saja untuk soal-soal prediksi P3K-nya. Kita lanjutkan. Nomor 1. Lamanya masa iddah bagi seorang perempuan dijelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami haid secara normal iddahnya 3 kali suci. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat A. Al-Baqarah ayat 226, B. Al-Baqarah ayat 227, C. Al-Baqarah ayat 228, atau D. Al-Baqarah ayat 229. Ya, jawabannya adalah C ya. Al-Baqarah ayat 228. Baik, kita lihat dulu artinya ya untuk Al-Baqarah ayat 228 sesuai dengan tidak ya dengan pernyataan dari soal nomor 1 ya. Ini arti dari surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru ya, 3 kali quru ya, 3 kali suci ya. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman pada Allah dan hari akhirat dan seterusnya ya. Ini kata kuncinya di sini kan 3 kali masa iddahnya 3 kali suci. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 di sini juga disebutkan 3 kali quru atau 3 kali suci. Ya, ini jawaban untuk nomor 1 yaitu C ya, surat Al-Baqarah ayat 228. Baik, kita lanjut untuk nomor 2. Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia, baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut dinamakan A. Al-Ahkam Al-Arba'ah, B. Al-Ahkam Al-Khomsah, C. Al-Ahkam Al-Salisah, D. Al-Ahkam Al-Sittah. Ya. Dari di sini kata kuncinya adalah 5 kaidah ya, 5 kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia di bidang ibadah maupun di bidang muamalah ya. 5 kaidah berarti kalau 5 itu kan berarti al-ahkam ya, al-ahkam al-khomsah ya. Berarti jawabannya adalah B ya, al-ahkam al-khomsah. Nah, khomsah berarti 5 kaidah. Jawabannya B. Baik, kita lanjut nomor 3. Dalam dalalah hukum, para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam 2 kategori, yaitu khoti dan zoni atau relatif. Istilah khoti al-dalalah maksudnya adalah A. Ayat yang secara teks kandungannya jelas, baik perintah maupun larangan dengan berbagai konsekuensinya. B. Ayat-ayat yang memungkinkan berbeda penafsiran dalam menangkap makna atau kandungannya. C. Ayat-ayat yang secara teks kandungannya tidak jelas, baik perintah maupun larangan dengan berbagai konsekuensinya. Ayat-ayat yang memungkinkan sama penafsiran dalam menangkap makna atau kandungannya. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah A. Ayat-ayat yang secara teks kandungannya jelas ya, baik perintah maupun larangannya dengan berbagai konsekuensinya. Ini kaitannya tentang khoti az-zoni dan zoni atau relatif.
dengan istilah qat'i ad-dalalah. Itu maksudnya ayat-ayat yang secara teks kandungannya itu jelas, baik perintah maupun larangan dengan berbagai konsekuensinya. Kita lanjut nomor 4. Hukum mengambil barang temuan adalah sunat apabila A. Diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan. B. Diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan. C. Khawatir akan diambil dan dimiliki orang lain. B. Bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. E. Ragu akan kemampuan untuk bisa merawatnya. Kira-kira jawabannya apa ya? Untuk hukum mengambil barang temuan adalah sunnah apabila. Nah, sunnah apabila diperkirakan akan mubadir jika dibiarkan. Ini sudah jelas ya untuk nomor 4. Baik, kita lanjut nomor 5. Bersihkanlah diri kalian dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Dari hadis tersebut bisa dipetik pelajaran bahwa A. Buang air kecil tidak boleh dianggap sepele. B. Kencing tidak boleh sembarangan. C. Menjauhi hal yang buruk. D. Membersihkan dari najis. Nah, di sini itu kata kuncinya, bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Nah, bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Berarti kita diminta untuk membersihkan diri ya dari air kencing itu. Nah, air kencing itu kenapa? Karena sesungguhnya walaupun air kencing itu ternyata kebanyakan ya siksa kubur itu berasal dari air kencing itu. Nah, ini berarti apa artinya? Ya, artinya jawabannya ya A. Buang air kecil itu tidak boleh dianggap sepele. Walaupun air kencing, nah ini tidak boleh dianggap sepele karena apa? Bisa mengakibatkan besok di alam kubur itu bisa disiksa karena air kencing itu. Ya, jawabannya A ya. Baik, selanjutnya kita lanjut nomor 6. Memberi barang dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu diserahkan kemudian disebut A. Salam. B. Hirot. C. Jualah. D. Muzara'ah ya. E. Mukhobaroh. A. Salam. B. Hirot. C. Jualah. D. Muzara'ah ya. Untuk E. Mukhobaroh. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya A. Kenapa kok A? Salam. Salam itu memberi barang dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu diserahkan kemudian. Ya, baik kita kupas tuntas artinya satu persatu. Dari salam, khirot, ju'alah, muzaro'ah, dan mukhobaroh. Ya. Nah, khirot itu apa? Khirot itu merupakan akad antara pemilik modal dengan pengelola dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai kesepakatan itu karo khirot. Kemudian jualah. Jualah itu merupakan suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang atas pekerjaan yang telah ia lakukan kepada kita. Nah, kemudian muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Kemudian mukhobaroh itu kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap petani dan benih tanamannya dari pihak penggarap. Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Perbedaan antara muzaro'ah dengan mukhobaroh hanya terletak pada benih tanamannya. Ya, berarti kalau kita kembali ke nomor 6 tadi, memberi barang dagangan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu diserahkan kemudian, ya itu berarti disebut
salam. Ya. Kita lanjutkan nomor 7. Hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya itu disebut apa kira-kira? A. Kirot, B. Khiyar, C. Salam, D. Ji'alah, E. Hiwalah. Kira-kira jawabannya ya B ya, khiyar. Coba kita lihat ya. Apa itu? Ji'alah ya. Ji'alah itu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang-orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Khiyar, ya khiyar ini ya, dalam fikih muamalah adalah hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya. Hiwalah itu atau hawala adalah pemindahan atau pengalihan penagihan utang ya, penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang akan menanggung. Ya, jadi ini tapi kalau ini yang salam tadi sudah nomor 6 jelas ya. Khiyar, jialah tadi sudah, khirot juga sudah untuk nomor ini. Khirot merupakan akad antara pemilik modal dengan pengelola yang dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai kesepakatan itu. Jualah muza'arah mukhabarah. Nah, di nomor 7, hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya itu disebut khiyar ya. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Apabila seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu kandungnya, serta saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, menurut hukum Islam bagian ibu kandung almarhum adalah A 1/6, B 1/8, C 1/4, D 1/3, E 2/5. Kira-kira apa jawabannya? E ya, 2/5. Nomor 9. Ahli waris yang mendapat 1/4 bagian dari harta warisan adalah titik-titik. A. Seorang anak perempuan bila bersama-sama dengan musahibnya. B. Istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan faraun waris. C. 2 orang anak perempuan, saudara perempuan seibu bapak. E. Ibu jika bersama-sama dengan almarhum. Kira-kira jawabannya apa? B. Istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan faraun waris. Itu mendapatkan 1/4 bagian dari harta warisannya. Nomor 10. Perhatikan Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ya, di dalam ayat di atas Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk A. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, B. Dakwah secara terang-terangan, C. Dakwah dengan berperang, D. Hijrah ke Abbasiyah. Baik, kita lihat jawabannya apa kira-kira? Dakwah secara terang-terangan. Kenapa demikian? Kita lihat arti dari surat Al-Hijr ayat 94 ya. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94 ya. Ya, demikian sobat guru di honorer dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan 10 soal ini bisa memberikan gambaran nanti untuk tes kedua bisa keluar lagi di tes yang kedua sehingga kita bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.